Dari dataran tinggi hingga rawa-rawa yang subur, dari hulu hingga pesisir, Sumatera Selatan menyimpan potensi luar biasa di setiap jengkal tanahnya melalui inovasi dan terobosan nyata. Selamat datang di Gebrakan Sang Pemimpin Sumatera Selatan, dipersembahkan oleh Sriwijaya Pos dan Tribun Sumsel. Dengan tema inovasi dan terobosan mendorong Sumsel mandiri pangan, dipandu oleh moderator Feby Mahendra Putra, News Director Tribun Network. Mari kita dengarkan langsung inspirasi dan gebrakan nyata dari para pemimpin yang menanam perubahan untuk masa depan pangan Sumatera Selatan. Gebrakan Sang Pemimpin, Sumsel maju terus untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia dan juga sekaligus Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI, mengucapkan salam hormat dan kebanggaan besar kepada seluruh insan pertanian, baik itu petani, pelaku usaha, kepala daerah, bupati, gubernur, wali kota, kepala desa, kelompok-kelompok tani, penyuluh pertanian, dan semua insan pertanian di seluruh Indonesia. Salam hormat kami dan salam apresiasi kami yang sebesar-besarnya atas semua kerjasama yang selama ini kita jalin dan akan terus kita jalin dalam kita semua mewujudkan cita-cita besar kita, swasembada kedaulatan pangan bagi bangsa kita. Swasembada ketahanan dan kedaulatan pangan ini bukan hanya sebuah program, tapi ini adalah sebuah harga diri dan juga target besar untuk kemandirian bangsa kita, khususnya di sektor yang sangat amat penting yang tidak bisa kita tawar adalah pertanian. Saya berdiri di sini, di hadapan saudara semuanya, berkeyakinan bahwa tekad ini bisa kita wujudkan. Bangsa kita bangsa besar, tanah kita tanah subur, rakyat dan masyarakat kita adalah masyarakat yang rajin dan pekerja keras. Saya yakin target ini bisa kita wujudkan dengan kerjasama yang baik dan juga visi roadmap yang jelas, yang betul-betul sesuai dengan arahan Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, yang secara tegas dan jelas untuk menuntun kita ke arah sebagaimana yang menjadi target beliau, swasembada ketahanan dan kedaulatan pangan bagi bangsa kita. Swasembada pangan bagi bangsa kita ini adalah sebuah manifesto dari gerakan besar kita dalam pembangunan bangsa kita. Dengan target swasembada pangan ini tentu saja menciptakan lapangan pekerjaan, tentu saja adanya pertumbuhan ekonomi, tentu saja bagaimana desa-desa, rakyat-rakyat kita di desa-desa berdaya dan juga menopang dan menjadi penyangga utama dari program pemerataan gizi yang sudah dilaksanakan oleh Presiden kita melalui makan bergizi gratis. Pertanian dan ketersediaan pangan bukan hanya semata-mata untuk kita cukup pangan, tapi juga kita cukup pangan secara kuantitas dan secara kualitas gizi, pemenuhan gizi bagi bangsa kita. Pangan tidak bisa tawar-tawar dan pangan bisa kita hasilkan dari pertanian. Dalam konteks global dan percaturan antar negara di dunia, kedaulatan pangan ini atau swasembada pangan dan ketersediaan pangan ini menjadi aspek yang penting dalam kita menjaga dan berhubungan secara internasional dengan banyak pihak di luar. Baik itu negara, baik itu institusi, baik itu dengan lembaga internasional, bahwa kedaulatan, kebutuhan pangan bagi rakyat kita tidak boleh menjadi poin kelemahan dalam kita bernegosiasi. Manakala kita menempatkan pangan sebagai poin dalam negosiasi, maka sudah pasti dipastikan bahwa kita dalam keadaan yang sangat lemah dalam negosiasi. Sehingga pangan ini menjadi mutlak, menjadi sebuah kebutuhan yang sangat mutlak untuk kita penuhi dalam negeri sehingga kita betul-betul mandiri dan dalam keadaan
terburuk sekalipun kita mampu memberi makan bagi rakyat kita. Di Kementerian Pertanian, kita menyusun langkah-langkah strategis dan juga teknis dalam rangka untuk mewujudkan itu. Hal-hal bisa kami jelaskan, ada 2 poin. Yang pertama adalah intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi pun terbagi menjadi 2. Intensifikasi peningkatan produksi per hektar dari produksi pangan kita, dari pertanian kita. Bagaimana dalam 1 hektar produktivitasnya menaik. Dan intensifikasi yang berikutnya adalah bagaimana di lahan yang sama dalam 1 tahun yang tadinya 1 kali tanam dan 1 kali panen bisa lebih dari 1, lebih dari 2. Kita targetkan sampai 2 sampai 3 kali tanam dan 2 sampai 3 kali panen dalam setahun. Sehingga produktivitas kita tanpa penambahan luasan sawah baru, produktivitas kita naik dari penambahan per hektar dan penambahan panenan dalam 1 tahun. Selain itu, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, kita juga sedang dan akan melaksanakan cetak sawah baru, mencetak lahan-lahan produktif baru di seluruh wilayah Indonesia yang gunanya adalah untuk menjamin ketersediaan pangan yang cukup bagi rakyat kita untuk 50, 80, 100, 150 tahun ke depan. Pangan menjadi mutlak, pertumbuhan penduduk juga bertambah, maka tidak bisa pada saat kita butuh baru kita kerjakan. Visi jelas, tujuan jelas, strategi kita jelas, dan secara teknis sudah jelas, tinggal kita laksanakan. Saudara-saudaraku sekalian, program pemerataan gizi melalui makan bergizi gratis, di mana makan bergizi gratis ini adalah program untuk semua anak sekolah, TK, SD, SMP, SMA, dan bahkan ibu hamil, untuk menjamin ketersediaan dan menjamin kebutuhan gizi bagi anak-anak kita yang akan menjadi masa depan bangsa kita ini tercukupi sedari dini. Nah, dari 1 piring yang kita makan di makan bergizi gratis, katakanlah begitu, maka Kementerian Pertanian memiliki tanggung jawab yang besar untuk semua menu yang ada di piring di luar ikan. Dari mulai kebutuhan karbohidratnya, kebutuhan protein hewani yaitu ayam, daging, telur, dan susu, kebutuhan sayur mayur, hortikultura, buah-buahan, termasuk bumbu, minyak, dan seterusnya menjadi domain Kementerian Pertanian. Maka kami, Kementerian Pertanian, dengan porsi yang besar, tanggung jawab yang kami miliki, kami tentu saja bertekad bahwa makan bergizi gratis ini menjadi program yang baik untuk anak-anak muda, untuk anak-anak sekolah, untuk masa depan bangsa kita. Dan kebutuhan ini harus bisa dipenuhi secara mandiri di lingkungan masing-masing, di desa masing-masing. Sehingga makan bergizi gratis ini tidak hanya menyediakan gizi bagi anak-anak, namun juga menjadi motor besar untuk pertumbuhan dan perputaran ekonomi di desa-desa, di tempat-tempat yang jauh dan terpencil sekalipun, untuk bisa memberikan kesejahteraan, memberikan pertumbuhan, memberikan optimisme bagi semua kalangan yang ada di semua desa di seluruh Indonesia. Yang artinya bahwa kebutuhan pangan bagi masyarakat kita di tempat masing-masing sebisa mungkin bisa dipenuhi dari produksi lokal di tempat di mana kebutuhan itu dibutuhkan. Apakah itu sayurnya, apakah itu karbohidratnya, apakah itu proteinnya, apakah itu bumbu-bumbunya, bagaimana yang dinamakan swasembada pangan ini juga memberikan ketahanan pangan, di mana 1 titik tempat di Indonesia bisa memenuhi kebutuhan pangan bagi rakyatnya tanpa harus bergantung besar dari sumber-sumber dari tempat yang jauh, dari pulau yang lain, dan seterusnya, sehingga betul-betul ketahanan pangan bisa kita wujudkan di setiap titik, setiap wilayah, secara lokal bisa diproduksi oleh masyarakat kita. Bisa dicapai kuantitasnya terpenuhi, Kementerian Pertanian menyediakan berbagai program untuk memastikan secara volume kuantitas terpenuhi dan juga secara kualitas standar mutu juga terpenuhi. Beras dengan karbohidrat yang juga bisa dengan nutrisi yang lebih, dengan penelitian yang ada,
menciptakan sayur-sayuran yang tahan hama sehingga tidak perlu banyak atau tidak diperlukan lagi pestisida yang berbahaya bagi tubuh manusia. Kemudian untuk kebutuhan protein juga bagaimana pakan-pakan bisa dipenuhi dari produksi lokal, dari jerami-jerami, dari rumputan, dari produksi hasil sisa dari panenan bisa dijadikan pakan-pakan ternak yang baik, dari hasil produksi jagung lokal bisa diwujudkan, bisa dibuat pakan-pakan ternak yang cukup untuk kebutuhan sapi, ayam, petelurkah, ayam pedagingkah, sehingga betul-betul cukup termasuk kebutuhan susu bisa dipenuhi dari sana. Dan semua ini bertujuan bahwa pangan ini sebagai sarana pertumbuhan ekonomi, tapi juga bukan hanya mengenyangkan masyarakat di situ, tapi juga memberikan gizi yang baik untuk tumbuh kembang anak-anak, generasi muda, generasi penerus bangsa kita di masa yang akan datang, sehingga kita betul-betul menjadi bangsa yang unggul dari sekarang dan untuk masa depan. Saudara-saudaraku semuanya, khususnya insan pertanian di seluruh Indonesia, per hari ini 1 tahun sudah perjalanan pemerintahan di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto ini telah banyak yang telah kita raih. Yang bahkan dalam waktu 1 tahun ini kita sudah bisa mewujudkan swasembada, kita tidak impor beras lagi di tahun 2025 ini, kita tidak impor jagung di 2025, bahkan kita sudah bisa ekspor, tidak lagi impor gula konsumsi dan tidak lagi impor garam konsumsi yang sebagaimana ditargetkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, insya Allah bisa terwujud di tahun 2022 ini. Belum lagi program-program yang lain, program UMKM, program pemberdayaan masyarakat, program bantuan sosial, program sekolah rakyat, program sekolah unggulan, program makan bergizi gratis, program perbaikan sekolah, perbaikan irigasi, dan lain-lain yang sudah kelihatan hasilnya. Tentu saja programnya sudah jalan, sudah baik, akan terus dilanjutkan pada periode-periode berikutnya, dan insya Allah khususnya di sektor pertanian, bagaimana kami memastikan ketersediaan benih yang baik, ketersediaan pupuk yang cukup dan mudah diakses oleh petani kita, dan ketersediaan irigasi yang baik dengan perbaikan seluruh jaringan irigasi seluruh Indonesia kita tuntaskan selama 1 tahun dan juga 5 tahun selama pemerintahan Pak Prabowo Subianto ini bisa tuntas dan air mengalir dari sumbernya menuju ke tanaman, mengkonversi volume air menjadi bulir-bulir padi, bulir-bulir jagung dan hasil panenan apapun itu, sehingga memberikan manfaat yang besar bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan terakhir, program bagaimana di panen raya negara pemerintah hadir untuk memastikan harga terjangkau, harga yang dibeli oleh pemerintah kepada petani, harga yang ditetapkan oleh pemerintah untuk harga panennya betul-betul dibeli dengan harga yang sesuai, sehingga memberikan manfaat dan juga kesejahteraan bagi petani naik sesuai dengan nilai NTP yang naik dari periode ke periode. Dan tahun ini nilai NTP di sektor pertanian kita, nilai tukar petani kita, insya Allah menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah. 124 NTP belum pernah kita capai pada periode-periode sebelumnya. Tentu saja masih banyak PR yang harus kita selesaikan, dan ini menjadi tanggung jawab dan PR kita untuk kita selesaikan, kita wujudkan, dan kita perbaiki. Ada yang kurang kita perbaiki, yang baik kita pertahankan, yang baik kita apresiasi, yang kurang kita kritisi dan kita perbaiki, agar proses perbaikan ini terus berjalan, dan insya Allah kesempurnaan makin kita dekati, semata-mata untuk kemajuan bangsa dan mensejahterakan rakyat serta mencerdaskan kehidupan bangsa kita. Ketahanan, swasembada, dan kedaulatan pangan ini adalah kerja keras dari semua insan, apakah insan pertanian yang langsung berhubungan dengan pertanian itu sendiri, bahkan insan-insan supporting, baik itu dari sisi pemerintah, pengusaha swasta, pelaku usaha lain, bahkan media sebagai salah satu pilar demokrasi menjadi penting. Bagaimana program yang baik ini dari visi dan misinya jelas, dari eksekusinya yang jelas, dari rencana yang baik dieksekusi, dan juga evaluasi dari pelaksanaan eksekusi dari rencana tersebut. Maka pemerintah tidak menutup mata atas kekurangan atau perbaikan yang harus dilakukan,
Dan kita tentu saja sangat mengharapkan partisipasi semua pihak, baik masyarakat luas, dunia usaha dengan berbagai channel, apakah sosial media maupun dengan metode media mainstream untuk kita perbaiki. Semua yang kurang kita perbaiki, semua yang baik kita pertahankan, dan semua yang belum kita laksanakan. Mari saya mengajak kepada semuanya untuk terus bekerja sama, saling bergandengan tangan, kita tunjukkan kebersamaan dan kerukunan dan persatuan kita ini untuk mewujudkan swasembada pangan yang cukup bagi rakyat kita, menyediakan pangan yang baik secara kuantitas cukup dan secara kualitas mutunya juga baik untuk rakyat kita. Bangsa yang baik, bangsa yang survive, bangsa yang kuat adalah bangsa yang bisa memberi makan untuk bangsanya sendiri dengan baik jumlahnya dan dengan kualitas mutu yang baik. Terima kasih atas semua partisipasi semua insan yang sudah ikut berpartisipasi sampai dengan saat ini untuk program ketahanan pangan kita, untuk program swasembada pangan kita. Dan saya mengajak untuk semuanya untuk terus kita bersatu, kita ikut partisipasi, kita ikut mengawasi, kita ikut secara aktif terlibat, baik langsung maupun tidak langsung untuk program yang baik ini. Insya Allah Tuhan yang Maha Besar meridhoi perjuangan kita. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita panen. Semakin banyak yang kita tanam, insya Allah semakin banyak yang bisa kita panen. Yang artinya semakin cukup kita bisa mencukupi kebutuhan pangan bagi bangsa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian maju, mandiri, Mentari bersinar tertutup awan. Awan putih tampak bercahaya. Terima kasih kehadiran Tuan dan Puan. Semoga Sumsel maju terus untuk semua. Tepuk tangan buat kita semua. Menari sapin di tengah lapangan. Lapangan hijau penuh burung merak. Wujudkan Sumsel mandiri pangan. Bantu para petani, nelayan, dan peternak. Buat tepuk tangan lagi buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, perkenalkan saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network dari Jakarta. Terima kasih telah hadir di forum yang luar biasa ini. Saya ingin menyapa lebih dulu Pak Gubernur Sumatera Selatan, Pak Herman Deru. Terima kasih Pak, luar biasa Bapak telah menyediakan waktu yang demikian sibuk untuk hadir di sini. Moga-moga acara ini bermanfaat. Demikian pula para Bapak dan Ibu Kepala Daerah. Saya luar biasa Pak, saya tidak perlu datang ke daerah-daerah, sudah ketemu Bapak di sini. Jadi ini puji syukur buat saya. Kalau saya bertandang ke tempat Bapak-Bapak mungkin 2 bulan nggak akan kelar. Oleh karena itu terima kasih Pak Herman Deru. Dan kemudian juga saya menyapa Pak Kepala Perwakilan BI. Pak, terima kasih atas kehadirannya. Kalau ada perwakilan dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan, ya BPS, Bulog, Pak Rektor, Wakil Rektor, dan Bapak-Bapak Ibu semua. Pak Herman Deru, supaya pemirsa kita, penonton kita itu lebih bisa akrab Pak. Boleh dong diperkenalkan diri para narasumber kepala daerah satu persatu Pak. Silakan Pak.
Ini moderator luar biasa, Mas Febi Siap. dari Tribun Network. Tepuk tangan untuk moderator. Iya. Satu kesempatan yang luar biasa diberikan kepada Sumatera Selatan. Siap. Para kepala daerah berkumpul untuk dapat menunjukkan gebrakan para pemimpin ini. Tentu beliau-beliau adalah para kepala daerah, para bupati, para wali kota, wakil bupati, wakil wali kota yang satu frame sebagai pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dipimpin oleh gubernur, tapi tentu tidak akan menjadi sebuah apa-apa provinsi ini tanpa kerja keras para pemimpin yang ada di Iya, depan. tepuk tangan Tepuk tangan dulu. para kepala daerah yang hadir kesempatan ini. Saya akan perkenalkan dengan pola jarum jam terbalik. Silakan Pak. Bapak Haji Askolani, Bupati Banyuasin, yang luar biasa, sudah periode kedua. Periode kedua. Pak, mantap, terima kasih. Dengan tagline Banyuasin Bangkit. Adil sejahtera. Ya, mantap. Sebenarnya ini juga periode kedua. Beliau Haji Jonci Muhammad, Bupati Empat Lawang. Mantap. Simbolnya begini, Pak. Oh, simbolnya begini. L. Oh, 4L. Apa Empat artinya lawang, ya? empat lawang? Empat lawang itu 4 penjuru angin, 4 pintu. 4 pintu ya. Nah, apa tagline-nya, Pak? Madani. Madani. Apa singkatannya Madani itu? Oh, makmur, aman, damai. Madani. Madani. Sebelahnya Pak Muhendi Mahjareki. Siap. Di bawah 40 tahun. Masih muda. Bupati pada kabupaten terluas di Pulau Sumatera, Kabupaten Oki, Pak Muhendi Mahjareki. Beliau dilantik 20 Februari yang lalu. 2025. Tagline-nya saya ingat, Oki Gas. Namanya Pak Muhendi Mahjareki. Ya. Sebelahnya juga under 40, di bawah 40. Pak Asgianto, Bupati Pali, Penukal Abab Lematang Ilir. Tagline-nya Pali Maju, Indonesia Emas. Indonesia Emas. Pak Asgianto, Pak. Ya. Sebelahnya Pak Teddy Melwansah. Beliau adalah salah satu kabupaten tertua di Sumatera Selatan ini, Oku, yang sudah melahirkan 2 kabupaten. Ada Oku Timur, ada Oku Selatan. Beliau dengan tagline Oku, sayangi Oku. Sayangi Ini agak beda Pak ini, sayangi Oku. Pak Teddy Melwansah. Putar ke sana Ibu Berta. Wah, perempuan hebat. Satu-satunya yang hadir. Wakil Wali Kota Pagaralam. Pagaralam. Kotanya punya identitas tersendiri di dunia sebagai kota 100% energi terbarukan. Nah, ini yang jarang dikenal. Jadi tugas Tribun untuk memperkenalkan bahwa di Kota Pagaralam itu sudah dicanangkan oleh Presiden ke-7 pada tahun 2021 akhir sebagai kota dengan 100% listriknya dialiri oleh energi baru terbarukan. Ya. Bahkan sisanya mensuplai ke hulu Sumatera. Ya. Ibu Berta. Iya, wali kotanya Pak luar Ludi. biasa. Sebelahnya wali kota Prabu Mulih. Prabu Mulih. Dekat dari sini ya Pak ya? Ya. Semua orang berpikir Prabu Mulih itu adalah seorang raja yang pulang. Iya. Ternyata bukan. Kemarin waktu ulang tahun diperjelas karena itu adalah sebuah spirit sebenarnya. Beliau Bapak Haji Arlan, wali kota paling populer di Sumatera Selatan. Terkenal. Berarti banget. Pak Bebi juga terkenal banget sama Pak Arlan. Dari senyumnya saja Pak Bebi akan tahu bahwa ini memang wali kota yang populer. Populer, betul. Sebelahnya Bapak, kecuali Sultan Mahmud Badarudin II, ada bandara,
di Sumatera Selatan ini kita juga punya bandara, kecuali di Pagar Alam, ada di Kota Lubuk Linggau yang luar biasa. Bandaranya sudah ramai, kotanya nomor 2 teramai setelah Kota Palembang, namanya Bapak Rahmat Hidayat, tapi nama populer Yopi. Agak jauh sedikit ya Pak ya. Tagline-nya Yop terus. Ya. Juara. Lubuk Linggau juara. Kalau Pak Bumuli tadi apa Pak Arwan? Emas. Ini Pak, penghasil minyak terbesar. Ya. Tapi minyaknya dikelola juga oleh masyarakat. Musi Banyuasin. Musi Banyuasin. Buat batunya diam tapi menghanyutkan. Bapak Haji Muhammad Toha. Pak Muhammad Tuhan. Wah, luar biasa Pak. Ada 25.000 sumur minyak di kabupaten ini. Tagline-nya Muba maju lebih cepat. Bapak apa ya? Oh, hafal Pak, saya hafal karena saya sayang semua Pak mau buat wali kota ini. Ada lagi Pak kota yang kabupaten yang punya zona 3 penjuru angin. Ada Semendo di atas gunung Bukit Barisan Pak. Itu punya ciri khas hukumnya matrilineal. Satu-satunya di Sumatera Selatan, ya. kecuali di sebagian kecamatan di Oku Selatan, di Muara Enim ada Semende namanya. Itu matrilineal. Matrilineal. Jadi, ya. Ada lagi penjurunya lagi Lubai Pak, arahnya ke arah Oku. Ada lagi penjuru lagi ke arah Gelombang. Jadi 3 penjuru angin Pak, seperti kipas angin, seperti kincir. Namanya Pak Haji Edison. Bapak Haji Edison. Birokrat Tulen yang begitu piawai, baru beberapa bulan menjabat, prestasinya juga tidak kalah dengan teman-teman yang lain. Oke. Itu Pak Bebi. Yang lain sedang di perjalanan, Bupati dari Musirawas, dari Kota Palembang, yang akan memenuhi kursi kita. Iya. Hadirin, kita beri tepuk tangan pada kepala daerah lagi, sekali lagi. Terima kasih Pak Herman Deru. Terima kasih penjelasan, dan sekarang giliran Bapak memberikan pengantar dan pemantik dalam ngobrol talkshow kita. Silakan Pak Herman Deru. Terima kasih Pak Febri. Jadi honornya ke saya ini. Nanti kita bagi Pak. Tapi yang jelas kita memberikan apresiasi kepada Stripo dan Tribun di Sumatera Selatan yang telah memberikan kami tempat untuk bercerita tentang inovasi saat ini dan yang akan kita lakukan. Jangan hari ini kita nggak usah bicara tentang transfer keuangan, karena Bupati Wali Kota ini sudah siap dengan ketangguhannya. Sudah sepakat. Biarlah biaya birokrasi ini yang kita hemat, tapi belanja pembangunan tidak pernah akan kita kurangi untuk rakyat di Sumatera Selatan. Mantap. Pak Febri maunya kita memulai dari yang mana? Random. Bapak kasih clue dulu terkait dengan kemandirian pangan di Sumatera Selatan ini. Bapak sekaligus uji daya ingat saya. Ya. Ini Pak Askolani punya sawah 198.000 hektar. Sawah. Ya. Dengan hasil 1,1 juta plus gabah kering giling. Bapak ngapal ini gimana ini? Karena saya memang berkunjung. Ini komoditas yang berkaitan dengan pangan ya? Ya, pangan. Pak Jonci punya komoditas kopi emas dengan segala variannya. Sudah dihilirin ya Pak ya? Ini yang sedang kita mau bicarakan supaya ada hilirisasinya karena Tribun yang menjembatani. Pak Jonci punya pala. Pak Muhendi punya sawah yang luas.
punya karet yang luas, Ada kebun karet ya. punya sawit yang luas. Sumatera Selatan punya sawah 519.000 hektar, luas baku sawah. Terbanyak di Banyuasin, di Oki, Oke ya. juga di bawahnya sedikit. Tapi dia punya komoditas lebih luas lagi. Tapi tantangannya ada. Apa itu Pak? Karena di kabupaten paling luas, dia terseok-seok untuk infrastrukturnya, dan keuangannya. Iya, karena luasnya ya, Ya, Pak ya. luas. Tapi gubernur siap membantu. Jangan sampai down dia. Pak Asgianto, panggilan akrabnya Asgi. Juga di bawah 40 ini, dia kota minyak sebenarnya. Kota minyak ya. Bahkan rumah sakit internasional dulu pernah dibangun Belanda di sana. Di Pali. Pali. Namanya. Ya. Pali. Penukal Abab, Lematang Ilir. Kabupaten terbaru. 2013. Dia menjadi segitiga emas. Baru dibangunkan jalan Pali tembus Musirawas yang memotong shortcut begitu dari perjalanan Palembang Lubuk Linggau ke tempat Pak Yopi itu 11 jam, sekarang cukup 5 jam saja karena ada segitiga emas. Iya. Pak Teddy Oku legendaris, penghasil karet, sawit juga sawah. Jadi perkebunan ya. Kebunan dan persawahan. Dia 50-50 hampir transmigrasi dan penduduk asli. Penduduk asli sepanjang Sungai Ogan, tapi juga di Batu Marta punya penduduk transmigrasi yang juga sangat maju. Kita mulai dari sini Pak. Pak Edison penghasil batu bara terbesar di Sumatera Selatan. Bapak ingat ada PT Bukit Asam. Betul, itu legendaris Pak. Legendaris. Nah, beliau tapi juga punya persawahan. Oh, batu bara ada, sawah ada. Sawah ada. Dia diatur zona. Di Semende ada sawah. Di wilayah lain juga ada sawit. Tidak kalah luas. Dan karet. Dan komoditas lainnya. Pak Toha terkenal minyak pasti. Ya. Tapi dia ada juga batu bara. Minyak. Perikanan. Oh, perikanan juga. Perikanan di tempat Pak Muhyendi juga ada ikan tangkap, ikan budidaya di Oki. Ini ikan tangkap, Pak. Kalau Bapak pernah ingat ikan sale. Ya. Ikan sale, Pak. Ya. Itu terbanyak dari Musi Banyuasin. Ini kabupaten yang juga luar biasa. Bisa menurunkan angka kemiskinan yang luar biasa juga. Di ulang tahun ke-69 kemarin Musi Banyuasin pecah telur kemiskinannya 1 digit. Kita ya. Musi Banyuasin. Ya. Usia ke-69 Pak, bukan bupatinya, bupati masih muda. Kabupatennya. Pak Yopi, ya, anak muda nih Pak, semangat ya. Semangat tinggi. Ini kota perdagangan. Mengandalkan pariwisata dan jasa. Untuk di luar kota Palembang, ini hotel terbanyak. Wah. Jadi kabupaten kota terbanyak. Persediaan kamar terbanyak. Ya, artinya banyak yang datang. Ya. Orang banyak datang, artinya penduduknya ramah. Ya. Luar biasa. Pak Harlan disebut kota nenas. Penghasilan, Bapak mau makanan apapun yang berasal dari nanas termasuk minuman juga ada dinas. Tapi dia adalah pusat pengolahan minyak yang dihasilkan dari kabupaten tetangga. Jadi beliau di tempat beliau lah minyak diolah untuk didistribusikan menjadi ke refinery. Bu Berta, Wakil Wali Kota Pagaralam, Bapak tahu Gunung Dempo? Ya, itu daerah Sedikit Jawa. indah, hutannya lestari, sehingga bisa menghasilkan
pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Satu-satunya di dunia 100% bertenaga listrik energi terbarukan. Itu Bapak beri informasinya, dan kita saat ini menjadi provinsi penghasil pangan 5 besar Di Indonesia di Indonesia dari ranking 8. naik tingkatnya Saya ya. dibantu oleh para bupati wali kota ini sehingga kita bisa melejit naik bukan hanya ranking tapi produktivitas Ya. persentase terbesar di Indonesia karena kerja keras para bupati wali kota ini, Ya, Pak. ini ya. Kuncinya di situ ya. Kuncinya di situ. Tahun ini kita ditantang Presiden untuk meningkatkan 700.000. Bulan September kami sudah meningkatkan 600.000. Jadi bayangkan, Ya. 3 bulan ke depan saya yakin target dari Bapak Presiden akan terlampaui menjadi hampir 4 juta ton. 4 juta ton ya. Gabah kering panen. Itu Pak Febri informasinya. Kalau diizinkan saya memulai dari Pak Askolani dulu. Boleh ya Pak? Pak Askolani, bisa dong cerita Pak. Tadi kan sudah diberi clue oleh Pak Herman Deru mengenai tempat Bapak ini pertaniannya mantap jaya ini. Silakan Pak. 1, 2. Waalaikumsalam. Kedua setelah Oki di Provinsi Sumatera Selatan ini sama dengan Lucy Bawasem. Dan bicara masalah ketahanan tentunya Bawasem salah satu andalan Provinsi Sumatera Selatan karena kami diuntungkan diberikan berkah oleh Allah mempunyai luas lahan sawah yang terluas di Sumatera Selatan pada saat ini. Lebih kurang 189 ribu hektar dan luas tanah itu dengan 254 ribu hektar lebih. Dengan sekarang pada saat ini bahwa Kabupaten Banyuasin dirilis pada waktu tanggal bulan Oktober kemarin kita sudah menempati posisi nomor 2 nasional terbesar 1.100.000 ton. Penghasil lebih ini per Oktober Pak Gubernur. Dan yang nomor 1 adalah itu 1,3 juta ton. Kita tinggal melanggar beberapa bulan ini, insya Allah Pak Gubernur kalau kita tidak dapat nomor 1, insya Allah nomor 2 oleh nasional. Dan terima kasih Mbak, terus terang yang kami sampaikan, ini kebanggaan kita sama kaitan dengan pangan. Kalau dari Banyuasin ada gerakan untuk melakukan konsumsi dari pangan, ada gerakan pilihan. Jadi masyarakat Banyuasin kita berkluster-kluster untuk menanam semua bermacam-macam jenis buah-buahan di Kabupaten Banyuasin, termasuk nanas yang di Kabupaten ada 2 kecamatan kami tanam, bahkan lebih manis di Kabupaten Banyuasin. Gitu ya, kita apa? Dijamin lebih manis ya. Dan yang kedua, kita juga hampir ada namanya gerakan kertas, gerakan tanaman sayur. Semua sayur-sayuran itu ada di Banyuasin, Pak. Ya. Dari setiap kecamatan ada klaster-klasternya, ada klaster tanaman bawang, ada cabai, dan segala macam. Dan kami terus terang sampaikan, selain dari diberikan keberkahan oleh Allah, Banyuasin ini lahannya sangat subur. Hampir semua tanaman itu tumbuh subur di kawasan Banyuasin. Jadi Bapak beruntung dong ini ya. Betul Pak. Jadi kesuksesannya adalah keberuntungan dari Allah sebenarnya. Kemiskinannya juga bisa tahun ini mencapai satu digit. Kita kalah sama Pagarawan. Tapi sedikit. Nih, bicara Banyuasin kembali, kita beruntungkan lahan tanam itu sangat subur Pak. Ya. Semua jenis tanaman itu tumbuh di Banyuasin Pak. Makanya saya bilang ada beberapa tongkat dilempar menjadi tanaman itu betul Pak. Itu di Banyuasin Pak. Bahkan bukan tanaman saja bisa tumbuh Pak. Nanam cinta pun tumbuh di Banyuasin. Itu luar biasa.
Tapi Dan kami buktinya jomblo. Iya, iya. dari Muasin Pak, bukan hanya tanaman pangan saja, kami juga ada perkebunan, kami juga ada apa namanya batu bara, ada juga minyak, walaupun tidak sebanyak Muba dan Maridin Pak. Tapi semuanya sumber daya alam ada Pak di Banyuasin. Ya. Jadi menjadi Beruntung banget ya. dan saya dengan tangan dengan Pak Gubernur sebentar lagi Kabupaten Banyuasin memiliki pelabuhan Tanjung Carat internasional nasional. Mantap Pak, terima kasih. Rasanya nggak salah juga kalau ke Pak Muhendi nih, Pak Muhendi. Pak Muhendi. Pak Muhendi, cerita juga lah, jangan kalah sama Pak Askolani mengenai di tempat Bapak di Oki, jangan Pak. Ya, terima kasih Pak Bebi. Izin Pak Gubernur, rekan-rekan. Jadi Kabupaten Oki ini betul Pak, apa yang disampaikan Pak Gubernur tadi terluas di Sumatera Selatan. Iya. Jadi Di Sumatera, di Pulau Sumatera. bahkan di Kabupaten. Pulau Sumatera. Iya. Jadi kalau untuk hasil produksi berasnya Pak, kita ini nomor 3 memang saat ini. Tapi insya Allah Pak kita akan gaspol menyaingi Banyuasin Pak. Iya. Karena kenapa? Alhamdulillah kita dengan luas lahan yang kita miliki itu Pak, kita dapat program cetak sawah banyak sekali Pak, Ya. bahkan terbanyak se-Indonesia. Nah ini kita meyakini bahwa dengan cetak sawah yang banyak ini akan menambah luas baku sawah. Tapi Bapak yakin ya bisa ngalahin beliau nanti? Insya Allah Pak, dalam 5 tahun ini Pak. Hati-hati berarti Pak Muhendi. Jangan lengah. Jadi hasil pertanian kita, perkebunan juga termasuk yang paling banyak Pak, perkebunan sawit. Tapi Pak Bebi, saya bocorkan ya. Ya. Ini peningkatan produksi beras tinggi, Oki, Banyuasin juga. Tapi kalau petaninya nggak ngopi, lawang juga percuma Pak. Ngantuk dia Pak. Iya, iya, iya. Ya ini saling berkaitan. Iya, gitu, iya. Pak. Jadi kita juga punya potensi pesisir Pak. Tadi yang disampaikan Pak Gubernur ada ikan tangkap. Yang ini memang banyak nelayan di sana. Yang hari ini pesisir ini kita akan maksimalkan banyak sekali bantuan dari Pak Gubernur ke Kabupaten Oki. Salah satunya untuk meningkatkan produksi dari yang dari pesisir pantai ini Pak. Karena di situ ada juga perkebunan yang di sana ada wilayah pasang surut Pak. Nah, kalau pasang surut ini kalau diolah sistem pengairan ya Pak, kalau kita tanamin sawit, ini kalau ada bahasa ngetrek di sawit Pak, kalau ada di lahan pasang surut, itu sawitnya nggak ngetrek-ngetrek Pak. Jadi bisa berproduksi terus. Nah ini potensi untuk Pak masyarakatnya Bebi untuk bikin menambah kertas ini penghasilan. ya. Ya. Ini jangan-jangan dari pabriknya di Oki Pak. Jadi Oh, gitu. pabrik pulp terbesar di Asia Pak. Iya, iya, iya. Ya, pabrik kertas terbesar Di Asia. Pulp ya. Dan juga kita lagi mengembangkan potensi kerbau rawa Pak, yang Ya. hari ini hampir punah. Itu adanya di Oki dan juga di Banyuasin. Tapi banyakkan di Oki Pak daripada di Banyuasin. Ini ada kalau hasil itu buah-buahan Pak dari hasil kerbau rawanya ini. Nah Ya. ini sekarang jumlahnya sangat terbatas. Mau kita kembangkan, mudah-mudahan itu bisa diproduksi dan jadi tempat wisata juga Pak. Oh untuk iya, betul ya. kerbau rawa yang ada di Sumatera Selatan. Menghasilkan susu juga Pak kerbaunya. Ya, Jadi gula kerbaunya puan. namanya susu puan ya Pak? Ya, gula puannya tuh Gula Pak. puan. Ya, 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 ya. Itu potensi yang ada di Kabupaten Oki. Tapi tadi itu Pak, kendalanya infrastruktur Pak. Kita ini untuk mengeluarkan hasil pertanian, perkebunan, dan juga di pesisir pantai kita itu, kalau nggak didukung infrastruktur yang bagus, agak sulit juga kita mengeluarkan ini hasil curhat semuanya, juga Pak. nih Pak, curhat ya. Nah, Ya. ini Mudah-mudahan Sudah dicatat Pak, sudah dicatat ya. karena ini Tribun Network ini jaringannya se-Indonesia, bahkan Iya. internasional. Mudah-mudahan pengambil kebijakan di atas Ya, mendengar. karena ini curhatan potensinya ini. besar Iya. kan, kalau nggak dibantu itu sayang. semuanya Pak. Sayang kan Pak ya, Ya. kalau nggak dibantu. Itu Oke. Pak Bebi. Terima kasih. Ini rasanya perlu geserkan musirawas nih. Musirawas Musirawas on the way Pak. Musirawas on the way. on the way ya. Kiri jalan. Oke, baik kalau gitu bagaimana kalau kita ke Pak Lubulinggo tadi, Pak Rahmat Hidayat, Lubulinggo ini kan, Pak Yopi Pak. Pak Yopi ya, Yopi ya, Pak Yopi, ayo Pak Yopi, cerita juga Pak mengenai Lubulinggo, Pak Yopi. Cek. Nah itu bisa Pak. Ya, terima kasih Mas Babi. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Gubernur bahwa Lubuk Linggau ini sebagai kota jasa, kota perdagangan, yang mana potensi pertanian sedikit, lahan pertanian kita ini kurang lebih sekitar 1.162 hektar,
dengan hasil gabahnya ini kurang lebih hampir 9.000 ton per tahun. Jadi kita memanfaatkan tanaman lokal. Kita punya tanaman durian dan alpokat. Yang ini durian waktu kontes nasional kita kemarin dapat juara 3, Pak Bebi. Dengan nama duriannya Bilis. Jadi produk lokal namanya Bilis. Nama produk lokalnya? Durian Bilis, Bang. Bilis, itu lain Musangking, Pak? Itu hampir sama dengan Musangking. Nah, kita fokus di sektor perdagangan, yang mana inovasi Linggau Juara sekarang ini UMKM naik kelas, dari tradisional ke digitalisasi. Nah, ini salah satu produk UMKM kita nih, Pak, dendeng pucuk ubi ini. Ini Pak. Ya, dendeng pucuk ubi, Pak Ida. Jadi kita fokus di perdagangan. Memang satu-satunya kota setelah Palembang yang tidak ada desa, yaitu Lubuk Linggau. Dan kita punya bandara, insya Allah ke depan akan kita kembangkan sebagai kargo. Jadi untuk pengiriman itu semuanya nanti lewat Bandara Silampari nanti. Begitu Pak Bebi. Jadi mantap potensinya. Mantap, karena kita kota jasa dan perdagangan. Ya. Baik. Geser ke Pak Arlan ini Pak. Ya kan, wali kota yang paling ngetop sekarang ini. Pak Arlan, dipersilakan Pak Arlan. Terima kasih Bapak Mediator, yang saya hormati Bapak Gubernur Sumatera Selatan. Cerita soal Nanas sudah ekspor. Ya. Cerita soal Nanas, bagus Pak. Langsung Pak ya. Ya. Terima kasih Bapak Mediator. Prabu Mulih ini kotanya kecil Pak. Kotanya kecil, minyaknya banyak, nanasnya banyak di Prabu Mulih. Dan kami sekarang ini lagi menggalakkan untuk ketahanan pangan, mengadakan penggarapan lahan gratis Pak untuk menanam ketahanan pangan. Dan ini sudah kami lakukan sudah kurang lebih 300 hektar, dan bulan depan ini kita sudah mulai mau nanam ketahanan pangan jagung dan kebun sawit Pak. Ya. Dan sebagai penyangga kawasan pertanian bisa cerita Pak. Kecil tapi minyaknya, pengolahan minyaknya banyak, penyangganya perdagangan. Prabu Mulih ini, jadi semua bermanfaat. Jadi, boleh Pak Wali ceritakan tentang budidaya nanas yang menjadi ikonik, jadi termasuk menjadi pakaian Pak. Baik, terima kasih Bapak Gubernur. Prabu Mulih ini dengan pertanian kebun karet nomor 2 di Muara Enim Pak. Tapi sekarang ini kebun karetnya sudah mulai permajaan, tua. Jadi maka itu kami kooperasikan dengan penggarap lahan, sekalian kami tumpang sini dengan nanam jagung Pak. Jagung, nanas. Nah, Prabu Mulih ini terkenal dengan nanas. Nanas itu sampai dengan serat. Sekarang ini sedang kami kelola juga. Ini sudah kemarin dapat penghargaan, dinyatakan bahwa Prabu Mulih adalah kota nanas, dan ini akan selalu kami kembangkan mulai dari sepatu. Sekarang ini kalau kemarin-kemarin itu pakaian, baju batik Pak. Kalau nanasnya sudah cukup dikenal di Sumatera Selatan ini. Iya, jadi itu yang nanti bisa menjadi andalan kita ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Aran, luar biasa, sukses selalu. Dan tadi disebut-sebut juga oleh Pak Gubernur Muara Enim nih Pak. Ya, ini penting ini Muara Enim nih. Kawasan yang luar biasa, tadi banyak disinggung. Pak Edison, kami persilahkan Pak. Benarkah ini? Terima kasih Pak. Izin Bapak Gubernur yang sangat kami banggakan. Beliau ini sangat perhatian dengan kami Pak. Semua kabupaten rata dia pakainya Pak. Sebagai anak kami ucapkan terima kasih Pak Gubernur. Tepuk tangan dulu untuk Pak Gubernur. Selamat moderator yang kami hormati, Muara Enim ini letaknya pas di epicentrumnya Sumatera Selatan. Sumbu Pak. Sumbu, jadi kami berada dengan berbatasan dengan 9 kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan, termasuk Prabu Mulih. Di Kabupaten Muara Enim dengan luas 7.400 km persegi atau 740.000 hektar, itu semua komoditi ada. Seperti karet ada 150.000 hektar, kemudian sawit ada 40.000, dan kopi itu hampir 60.000 hektar. Tapi ternyata ada yang tersembunyi setelah kita menjabat memimpin di situ. Ada komoditi kentang Pak Gubernur. Oh, ada kentang. Kentang di Semendaraya itu
ternyata diakui oleh Indofood sebagai kentang terbaik se-Indonesia. Nah, dan ini kita kembangkan. Kemarin kami sudah mengirimkan 4 buah jonder kepada 4 kelompok tani, begitu. Kemudian beberapa waktu belakangan kami sudah mengadakan MOU dengan kabupaten tetangga Kaur, Provinsi Bengkulu, di mana dekat, jaraknya cuma 57 kilo langsung ke pelabuhan, dan kami sudah izin dengan Bapak Gubernur untuk mengkoneksikan. Jadi interkoneksi, terhubung nanti bisa langsung ke Bengkulu untuk melakukan pengiriman komoditas kami tersebut, Pak. Nah, di samping itu memang sebagaimana diketahui tadi bahwa Muara Enim ini dengan kekayaan sumber alam yang luar biasa, semua orang mengenal dengan Kabupaten Batubara. Di samping Batubara, Bapak, ada BUMN, ada juga swasta di sana banyak, sangat banyak, tapi ada juga pembangkit listrik tenaga uap. Paling tidak kami Paling catat, banyak. iya kami catat, paling tidak kami catat ada 8, Pak. 8 ya. Iya, di atas gunung itu yang Bukit Barisan dengan ketinggian 2.800 mdpl, kalau dingin sampai 6 derajat, itu namanya Supreme Energy Rantau Dedap. Kemarin kami sedang kami baru saja berkunjung ke sana. Tolong disampaikan Bapak, izin Bapak Gubernur, Supreme Energy Rantau Dedap yang Rantau Dedapnya merupakan nama desa, tapi masih gelap gulita. Sementara perusahaan itu mengekspor triliunan harga nilainya, Pak. Jadi sempat energi, Pak. Jadi semuanya ada di sana, Pak. Tetapi tidak juga lupa ada juga tambahan seperti nanas tadi, Pak. Sebenarnya Pak Arlan ini penerima manfaat. Kebun nanas yang paling banyak itu adalah Muara Enim yang mengelilingi kota Prabu Muli. Nah, tapi manfaatnya Pak Erlan, tapi namanya kita tetangga. Prabu Muli ini dilahirkan dari Kabupaten Muara Enim. Iya. Begitu juga dengan Pali, sama dengan halnya dengan Oku tadi, Pak. Gitu. Ya. Jadi, insya Allah dengan bimbingan Bapak Gubernur, support dari Bapak Gubernur, kita bertekad untuk menjadikan Muara Enim membara. Muara Enim bangkit, rakyat sejahtera. Bukan batubaranya Pak yang demikian barangkali. Tapi dia merendah Pak, saya tahu. Di Muara Enim baru saja beberapa hari yang lalu saya resmikan. Bapak percaya nggak? Ada irigasi listrik. Oh gitu ya Pak ya? Jadi irigasi yang sawahnya jauh di atas permukaan sungai, dialirkan pakai listrik tapi tanpa biaya. Tenaga surya. Oh, jadi air dari bawah PLTS dibawa ke atas. Ke atas. Jadi sawahnya di atas. Iya. Airnya naik melalui pakai tenaga surya. Organisasi tenaga surya. Pakai listrik. Jadi irigasi listrik saya sebut. Tapi ada catatan tadi yang menarik itu Pak ya. Ada beberapa tempat yang belum ada listriknya. Ada Pak. Nah, memang kendala kita itu bukan berarti pembangunan yang dipimpin Bapak Gubernur tidak merata. Dilemanya adalah itu masuk kawasan hutan. Iya, jadi tidak bisa dibangun. Tapi sekarang dalam proses perizinan. Oke, moga-moga ada jalan keluar ya Pak ya. Insya Allah. Oke, baik. Saya mau ke Pak Teddy. Bahwa kami Kabupaten Oku ini sebenarnya selain komunitas perkebunan Pak, banyak tidak tahu bahwa Oku ini salah satu kabupaten penghasil energi Pak. Kami punya 2 pembangkit listrik yang besar Pak. Satu PHI Lumut Balai, itu geotermal 2 kali 150 MW. Dan ada PLTU Mulut Tambang Pak, 2 kali 150 MW juga di Semidang Aji. Dan satu di Terusan 2 kali 50. Jadi walaupun Kabupaten Muara Enim kaya, Muba kaya dan batu badan minyaknya, tapi kalau kami matikan itu Pak, ini gelap gulita semua Pak Sesumsel ini Pak. Jadi Pak Bebri, kami juga cerita soal kopi, bahwa kami di Oku ada komunitas baru namanya Kopi Liberica Pak. Jadi bukan Robusta, bukan Arabica, dia tengah-tengah Pak. Namun kopi Liberica ini punya keunikan, dia punya aroma seperti buah Pak. Oke. Buah. Dan alhamdulillah Pak, pada tahun 2023 kemarin, kopi ini diamankan sebagai 8 terbaik tingkat nasional pada lomba Anugerah Pesona Indonesia Pak. Ya. Dan kopi kami alhamdulillah
masuk nominasi 8 besar Pak di Wah, sana. tepuk tangan loh untuk Ya. ini temuan baru loh. Dan kami uniknya Pak, pada saat pengolahan kopi itu kami tidak seperti yang lain Pak. Kami menggunakan kearifan lokal. Namanya pengolahan kopi bambu drip Pak. Jadi dari kayak bambu kecil itu Pak, diseduhnya pakai bambu Pak. Ya. Dan rasanya lebih unik Pak. Oh gitu. Kalah kopi Semendo Pak, yang punya Pak Edison ini. Jadi kalau kami bawa kopi ini ke Jakarta, kadang-kadang orang Jakarta lupa Pak. Dikiranya ini kopi luwak, padahal bukan Pak. Ini kopi dari Oku Pak. Dan insya Allah ini sudah kami kembangkan dan kami tawarkan ke beberapa perusahaan kopi yang ada di Indonesia dan alhamdulillah mereka punya ketertarikan Pak. Insya Allah mungkin tinggal kita mungkin diskusi yang lebih mendalam lagi apakah nanti bisa akan dibuat perusahaan kopi di Indonesia, terutama di Oku Pak. Karena kopi dari Lampung, kopi Lampung itu sebenarnya bukan kopi Lampung Pak, tapi kopi dari Oku dan Oku. Iya. Tapi Itu, Pak. Pak, Siap. publik boleh percaya sebelum ekspor, kita nggak percaya di sini. Pak Toha tadi bilang kalau udah dicoba ke dulu di sini mana kopinya tuh. Artinya balik ini paling enak. Ya, izin Pak, ada di ini Pak, di apa namanya di stand kita. Oh, silakan beli Pak Bupati di sana. Nggak, katanya di sini apa Pak? Ada. Disediakan panitia kopi dari Oku. Nanti bisa dituju. Wah, diberikan ya. Iya. Jadi sebelum ekspor kata Pak Arlan coba dulu di sini. Ya, jadi kopi ini Pak bagi kami bukan sesuatu yang baru Pak. Sejak dari zaman nenek moyang kami. Dan keunikan Liberica ini sebenarnya adalah kebaikan hati dari Belanda Pak Gubernur. Tidak seluruhnya Belanda ini ternyata jahat terhadap kita Pak. Kopi Liberica ini dibawa Belanda pada saat dia menjajah datang ke Oku Pak Febri. Tahun 1900 awal Pak. Jadi kita juga mengucapkan terima kasih kepada Belanda karena telah membawa kopi itu dari Afrika ke Oku. Raja Pak. Dan insya Allah mudah-mudahan kami bekerja sama dengan PHI Lumut Balai Pak. Kami akan kembangkan komoditas kopi Liberica ini. Oke, terima kasih Pak. Nah ini yang kita bergeser ke Musi Banyuasin. Musi Banyuasin ini akrab Pak. Di telinga saya itu Musi Banyuasin ini akrab Pak. Tapi boleh dong Pak Toha cerita sedikit Pak mengenai Musi Banyuasin supaya kita tahu potensinya apa yang bisa dikembangkan dari Musi Banyuasin. Sama. Izin Pak Gubernur, Pak Dadi dan rekan Bupati, Wakil Bupati dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota. Di Kabupaten Musi Banyuasin ada 2 komunitas perkebunan sawit dan karet. Sawit 250.000 hektar, itu perusahaan 200, masyarakat 50.000 hektar. Kemudian karet punya masyarakat 5.000, punya perusahaan ada 145.000. Di sini kayak masyarakat Muba optimis dengan menanamkan kelapa sawit. Jadi dari pihak pemerintah daerah membantu masyarakat petani untuk membudidaya sawit, kita siapkan bibit Pak. Bibit kita bantu secara gratis, kemudian kita tidak boleh menggunakan membakar lahan. Kita diskon juga untuk alat beratnya. Kalau di umum per HM itu 250, tapi pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin bisa diskon 50%-nya. Kemudian yang lain-lain ada gas, ada minyak, tapi tidak sebanyak tempat Prabu Muli, Lahat. Gasnya paling-paling sampai ke luar Singapura, Pak. Enggak banyak. Dia sindir Pak, itu Pak Arlan Pak. Iya gitu ya. Gas yang dipakai Pak Arlan itu dari dia Mas. Dia ekspor gasnya Pak. Iya betul ya. Tambang batubara hampir mungkin di atas 60 perusahaan. Begitu juga Midco minyak dan gas bumi. Terbesar di ASEAN di Kabupaten Musi Banyuasin masalah gasnya. Kalau gas terbesar ya? Terbesar gitu Pak. Jadi usaha kita pemerintah untuk membudidayakan perkebunan sawit, kapal sawit. Tapi kalau tanaman-tanaman lain nggak ada Pak, kayak timun, sayur mayur kita beli dari Lahat. Insya Allah ke depan kita dari Curug Pak. Jadi dari aslinya dari Pagaralam Pak Toha itu. Pagaralam. Aslinya dari Pagaralam. Tapi yang kepengaruhnya dari Curug. Ya, ternyata dari Pagaralam. Jadi ya tadi
masalah nanas, mau diambil banyu asin, sudah itu digoreng juga, mau ini, insya Allah minyak dan gas bumi tidak bisa kita ambil, soalnya ada di dalam bumi. Kita nggak bisa kita ambil. Terima kasih. Baik, sekarang ini ke Pali ini, ya Pak Asyanto. Pali nih, suatu saat saya kepingin juga Pak ke Pali. Oh ya, segitiga emas Pak disebut. Ya, Pak. makanya Pak, ini saya tertarik. Itu suatu ketika saya harus berkunjung ke Pali. Silakan Pak. Terima kasih. Izin Bapak Gubernur yang kami hormati, Pak Febi. Pali, Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten termuda, pecahan dari Kabupaten Muara Enim. Pali baru berusia 12 tahun, Pak Febi. Ya. Kalau berbicara potensi, pasti kami kalah jauh potensi komoditas dibanding Banyuasin dan Oki. Ya. Kami mengakui itu, karena luasan wilayah. Iya. Pali hanya 1.840 km persegi. Tapi ada catatan satu, kalau Muara ini mau bangga dengan batu baranya, kami punya jalan hauling dan punya pelabuhannya. Nanti gunung kamu berproduksi, apa kamu dapat jual loh. Bom Pak, kabupaten dia ada lapangan golf Pak. Oh gitu ya? Iya. Jadi Pak Bebi, Pali ini drill bit pertama kali digunakan di dunia tahun 1953, drill bit mata bor minyak itu tepatnya di Talang Akar Kabupaten Pali. Ya, ya. Bukan di Muba ya, bukan. Oh. Kita buka catatan sejarahnya. Dan pertama kali lapangan terbang yang ada di dunia untuk kelas kecamatan pertama kali itu ada di Kabupaten Pali. Jadi kamu maksudnya. Tapi di Lingga, bukan di Lingga. Balik lagi cerita. Tadi kan disinggung Pak Gub, rumah sakit bertaraf internasional. Iya. Nah, tapi masa kejayaan itu yang ingin kita kembalikan lagi. Maka dari itu, kenapa cita-cita Presidium ingin mendirikan Kabupaten Pali ini? Kami Pali Great Again, gitu ya. Nah, kami sangat berterima kasih kepada Bapak Gubernur Haji Herman Deru. Kalau kita ingat, Pak, beliau ini sudah periode keduanya. Ya. Dalam arti kata tidak ada korelasi lagi untuk branding politik atau kepentingan politik. Ya. Tidak mengendorkan semangatnya Pak. Dia keliling seluruh kabupaten kota. Seluruh kabupaten kota. Ini kan ketika beliau merintah kami, makanya kami begitu semangat. Ya. Nah, hari ini dikumpulkan kami di sini terkait gebrakan sang pemimpin. Selamat datang. Inovasi dan terobosan. Selamat datang Bapak Wawaku Kota Palembang. Jadi hari ini Pak Bebi, gebrakan sang pemimpin, inovasi dan terobosan mendorong Sumsel mandiri pangan. Kita kembalikan dulu nafas Pak Herman Deru pada periode pertamanya tentang gerakan Sumsel mandiri pangan. Apa itu GSMP? Kita tidak perlu berbicara panjang lebar. GSMP ini cita-cita Pak Gub pada saat itu bagaimana selama ini kita konsumen menjadi produsen. Ya. Nah, Pak Gub selalu menafaskan soal sinergisitas. Coba dong tolong kita cek program-program di kabupaten kotanya. Kabupaten Pali punya program unggulan yang namanya OPOP. One Village, One Product. Satu desa, satu produk unggulan. Produk ya Pak? Iya, contoh desa satu produk. Contoh, alhamdulillah pada pergeseran di April kemarin, Pak Gub izin, kita sudah launching semua program 100 hari itu. Sudah bekerja sama dengan provinsi untuk melakukan ayam petelur di desa-desa ini. Nanti yang mana ini memenuhi dulu kebutuhan untuk rumah tangganya. Ketika Kalau kurang ayamnya tempat Pak Skoni paling banyak ayam. ayam yang mana ini. Jadi ini Pak Bebi, ketika OPOP ini berhasil, minimal pertumbuhan ekonomi kita juga berhasil. Kita berbicara seperti itu. Nah, OPOP ini One Village, One Product, ini juga mendukung asta-cita Bapak Prabowo Subianto. Kebutuhan telur ini kebutuhan pokok. Ketika SPPG untuk mensupport MBG, masyarakat kita kalau dibantu, insya Allah pertumbuhan ekonomi juga kita akan tumbuh berkembang. Itu saja mungkin Pak Bebi. Pak Bebi. Di Pali ini ada satu kampung, katakan desa, itu berbahasa Inggris. Mengapa bisa gitu Pak? Namanya pun kampung Inggris, enggak. Bahasa Indonesia mereka paham, tapi komunikasinya bahasa Inggris. Itu sudah menjadi habit. Sudah tradisi lama. Sudah tradisi lama. Luar biasa. Jadi memang ibu kotanya namanya Pendopo, Simpang 5 itu tempat ekspatriat. Oh, jadi gitu. dulu banyak Amerika, orang asing di sana. Kita perkenalkan Pak Prima Salam itu Pak. Ya, Pak. Wali Kota Palembang.
Jadi Pak Asgi tadi kira-kira menurut Bapak nih, Ya. dulu dia pernah ada rumah sakit internasional, Ya. zaman Belanda Pak. Sekarang baru bangun lagi dia untuk ikut standar. Kita tanya tetangganya Pak. Ya. Tanya dengan Pak Arlan. Pak Arlan, kira-kira dia harus membangun apa cukup ke rumah sakit Prabu Muli aja nantinya? Kira-kira Pak. Pak Arlan. Nah, mic-nya tuh. Oh, kata Pak Arlan, kirim ke dia katanya. Dia yang bangun. Nah, tadi yang membuat agak kurang nyaman Pak Febri, Pak Toha bilang, sayurnya bukan dari pagar alam. Coba coba jelaskan dulu Bu Berta. Iya. Nanti Bu Berta akan memberi penjelasan nih. Silakan Bu Berta. Ya, Wakil terima Wali kasih, Kota Pak. Pagar Alam. Izin Pak Gub dan bapak-bapak yang lain. Jadi kalau berbicara tentang pagar alam itu, kalau menurut saya serpihan surga. Wah, paling bagus Sumsel bisa. Serpihan surga. Iya. Serpihan surga yang jatuh ke bumi, Pak. Iya. Serpihan surga yang jatuh ke Iya. Zero polusi di sana Pak. Di situ kita ada perkebunan teh. Jadi yang kita konsennya memang di samping pariwisata, sekarang ini pendidikan. Alhamdulillah saya dengan Pak Ludi belum 1 tahun, Sekolah Taruna Nusantara akan berdiri. Progresnya sudah ada loh Pak, sudah 30% sudah pembangunan. Jadi tahun depan sudah ada. Untuk Ya. sekarang pun semestinya sudah ada 200 siswa Taruna, sudah ada. ya. Tapi masih dititipkan di Cimahi. Nah, juga sekolah rakyat, alhamdulillah kita juga dapat dari CSR dari Bursa Efek. Jadi konsen kita di samping kota pariwisata, kita juga kota pendidikan. Kalau berbicara tentang pertanian itu, kalau kita nih kopi Pak. Kopi ya. Tebalan kopi, 80% Hasil sayur. kopi, sayur juga sayur Ya, pasti sayur. ya. Hanya kopi kita tuh beda dengan kopi-kopi yang lain. Kenapa? Karena kita ditanam di ketinggian 1400 mdpl. Wow. Jadi cita rasanya kata Pak Menteri Pariwisata dulu Pak Sandiaga Uno, itu citra rasanya luar biasa. Jadi emang beda ya Bu ya? Beda. Rasanya beda dengan kopi. Beda Di sekali. daerah lain ya? Iya, beda. Karena ketinggiannya itu ya? Ketinggiannya itu Maksudnya beda dengan Oku tadi, Pak. beda. Memang jenisnya beda. Iya. Dia Arabica. Karena Liberica juga kita ada Pak, Liberica, Arabica. Sekarang kita lagi konsen ke Arabica kuning. Kalau itu Raden kuning, kalau itu udah dari Jadi zaman kopinya Belanda itu sudah enak, ada. Mas. Oh gitu. Dia nggak bakalan merah, masaknya pun dia tetap kuning. Oh. Jadi nggak merah dia. Ya, Itu ya. Raden kuning. Itu kemarin sudah kita bawa penelitian ke ITB. Kemarin dibandingkan dengan yang di Jember, ternyata punya citra khas kita lebih oke lah seperti itu. Kelebihannya Pak, kearifan lokal terjaga, adat Iya. istiadat terjaga, meskipun statusnya kota, tapi dijaga kearifan Iya, lokal, iya, iya. kehebatan pagar alam itu. Iya. Jadi gimana tuh ini tadi sudah disebut aku menjaga lokal wisdomnya itu supaya nggak terganggu gimana? Bisa cerita sedikit Bu? Walaupun kita sekarang modernisasi, memang kearifan lokal kita tetap budaya-budaya kita lindungi di situ. Festival-festival kebudayaan tetap kita adakan seperti itu. Kalau dari musik seperti berjong, setiap di acara-acara pernikahan itu tetap ada, ataupun di pernikahan itu juga ada tradisi pantauan. Jadi setiap rumah tetangga itu pantauan. Dari rumah-rumah panggung itu naik turun bisa sampai 20 rumah pantauan Pak. Itu masih tetap kita kental, kita budidayakan seperti itu. Ya, satu lagi nih infrastruktur Pak. Alhamdulillah kami nanti insya Allah akhir November ini penerbangan langsung dari Halim ke Pagar Alam, Citylink. Oh, jadi bisa langsung ke Pagar Alam. Iya, jadi kita untuk wisatawan tuh dari Jabodetabek insya Allah. Boleh nih. Iya. Bapak nanti Bu dari Jakarta yang mampir lah. Ya. Ke Pagar Alam nih, merasakan sejuknya Pagar Alam. Iya, Ibu cerita nakal dong, Bandung. ada ikan yang luar biasa di sana itu yang paling sultan. Iya, Ikan apa Bu? ikan semah. Ikan semah, langka. Pak. Semah. Ikan semah. Namanya ikan semah. Itu hebatnya apa Bu? Itu ya, kalau citra rasanya itu gurih seperti itu. Iya. Itu ikannya langka. Tapi Jadi Pak khas. pernah nyoba ikan semah? Hah? Iya, maser itu. Kalau bahasa umumnya maser, tapi dia punya cita rasa tersendiri. Ikan semah. Saya pernah, Pak. Iya. Saya nggak bantu Iya. dia kalau saya nggak kasih ikan itu. Dia soalnya di air yang sungai yang jernih gitu Pak, sungai bersih gitu. Kita kan juga Ini 1000 terjaga kelestarian
air, hutan, Iya. ada ikan itu Pak. Oh. Jadi ikan itu sebagai simbol. Iya, sebagai parameternya lah. Parameternya. Parameternya. Kalau dia lingkungannya terganggu, dia nggak bisa hidup. Nggak bisa hidup. Iya. Di air terjun yang bersih itu. Iya. Kita kan banyak air terjun Pak. Moga-moga ikan ini tetap ada ya Bu ya. Di Pagaram supaya Dilestarikan. Ya. orang-orang bisa membuktikan rasanya kayak apa. Iya. Betul ya? Ya, Oke, terima kasih. Dan sekarang Pak Lawang. Baik, terima kasih. Izin Pak Gubernur kebanggaan kami, Mas Pepi. Ya. Tadi saya sudah mendengar, hebat semua. Ya. 16 kota lain di Selatan tadi, luar biasa. Ya. Pak Lawang ini daerah relatif baru. Dulunya gabung dengan Lahat, baru usia 18 tahun. Tapi posisinya di paling ujung Sumatera Selatan, paling bagian barat. Luasannya tidak terlalu luas, 2.215 km persegi. Tapi orang semua tahu bahwa Palang itu orang SD-nya petarung gitu. Ya. Di Sumatera Selatan ini orang tahu Lahat itu yang Pak Lawang. Ya. Jadi gubernur, kalau enggak orang Komering, jadi begitu. Tadi ada kopi, ada Librika, ada Arabica, mereka pekenalan. Pak Lawang itu kopinya paling banyak di Sumatera Selatan. Paling banyak, iya. Tapi kita Robusta. Kita punya mereka Librika, Arabica, kita Robusta. Dan bahkan karena dulu kita pernah ikut pameran terbaik kelima, kita dapatkan paten, boleh cek di paten. Robusta Lintang, kopi Rolin, Robusta Lintang. Nah, kita modifikasi lagi. Tadi Pak Gubernur baru minum. Ada kopi kita ajak Mas Baby. Namanya kopi Kopassus. Oh, Kopassus. Ya, kopi pala khusus bersama kopi pala khusus. Ya, kopi pala susu khusus. Bukan ya? Bukan. Tadi Pak Gubernur udah saya minta, nanti Mas Baby lagi. Ya. Enak banget. Kenapa saya mengatakan daerah lain tidak ada. Kita punya selain kopi, punya pala. Luasannya di 2 kecamatan, itu 2.563 kilometer. Dia punya sawah juga Pak. Oh, sawah ada. Dia punya sawah juga. Kita punya sawah juga cukup ini. Kita swasembada beras tempat kita. 58.000 kan ton per tahun. Iya. Kita punya kopinya 63.000 hektar. Produksinya 53.074 ton per tahun. Ya. Luar biasa ini yang bisa kita kemas. Dan satu lagi, kalau orang bangga Sumatera Selatan punya Sungai Musi, hulunya itu di Palawang. Oh, Sungai Musi. Terus hulunya di Palawang. Ada kecamatan Musi. Ya. Maka yang lain itu kan minum bekas kita Palawang. Berarti apalagi Banyuasin, apalagi Pak Toha. Itu ada musim. Kira-kira begitu. Dan jangan lupa banyak durian juga. Tadi kalau Pak Yopi ngomong soal durian linggau, itu Pak Lawang dari dulu durian Tembaga. Kalau bicara Sumatera Selatan, durian pasti yang paling enak durian Palawang. Iya. Durian Tembaga. Hasil lempok terbanyak ini Pak. Banyak. Dipamerkan Pak Bupati Lahat Bausal di Bekasi, itu lempoknya Palawang ya tadi bilang. Tempat dia beli segala macam. Saya ada kumpul di Kebun tempat beliau itu. Itu lempok Palawang. Tapi karena dulu dia ngomong ke tempat Bekasi, dia ngomong itu lempok Lahat. Kira-kira begitu. Coba lagi. Saya orang Mas Tabi itu datang ke Palawang ya. Kita selesai. Iya. Kopassus. Ini mudah diingat ini. Dan selamat datang Pak Wakil Wali Kota Palembang, Pak Prima Salam. Tuan rumah. Pak. Giliran sampean Pak Prima untuk pamer ini Pak mengenai Kota Palembang sebagai saya jelaskan sedikit bahwa RDPS Ratu Dewa Prima Salam ini meskipun kota metropolis, dia tetap sektor pertaniannya terjaga. Ada argopolitan, ada ikan budidaya, dan tanaman-tanaman obat seperti yang dipamerkan tadi di Festival Rempah juga tetap tersedia. Itu salah satu ciri Palembang yang rata-rata olahan ikannya menjadi empek-empek. Saya ulangi cerita ini sering saya sampaikan, produksi empek-empek itu rata-rata 11 ton. 11 ton? Per hari. Per hari ya? Yang dikonsumsi orang Palembang dan sekitarnya itu 4 ton. Iya. 7 tonnya keluar Pak. Bisa keluar lewat Linggau, bisa keluar lewat darat, bisa keluar lewat bandara di sini. Maka Pak
Prima harus baik-baik dengan teman-teman kepala daerah yang lain, bisa dicekap pempeknya, bisa dimakan sebelum dikeluarkan. Terus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami banggakan, kami hormati Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Herman Deru, bapaknya anak-anak ini Pak. Pak Bebi, dan rekan-rekan Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota Sumatera Selatan, dan para audiens yang berbahagia. Ya, Kota Palembang ini alhamdulillah kami sama-sama dilantik 20 Februari sampai dengan nanti insya Allah kalau Allah berikan umur yang panjang buat semuanya di sini, nyampe semua. Palembang alhamdulillah program kami RDPS yang menjadikan Palembang ini Palembang berdaya dan sejahtera Pak. Ya. Jadi saya bersama Pak Wali berbagi tugas. Pak Wali lebih ke karena beliau birokrat 31 tahun 6 bulan. Jadi beliau itu ingin mencontohkan kepada seluruh birokrat ASN yang ada di Kota Palembang, sekitar 26.000 sekian ASN yang ada di Kota Palembang. Ayo jadilah seperti saya. Dari saya pengantar surat sampai saya menjadi wali kota. Ya. Satu-satunya sekda yang ada di Provinsi Sumatera Selatan yang menjadi kepala daerah itu Pak Haji Ratu Dewa. Jadi kalau benar ikhlas jadilah kamu seperti saya. Itu pesan Pak Wali Kota Palembang untuk para ASN di Kota Palembang. Saya melengkapi apa yang dibawa oleh Pak Wali. Kami alhamdulillah telah menjalin kerjasama dengan berbagai investor, baik dari dalam maupun dari luar. Insya Allah tahun depan Palembang akan mendapatkan investasi sekitar 3,9 T. Itu dari air minum, dari Jargas. Jargas kami hari Kamis ini paparan, insya Allah akan masuk dana di bulan keempat, di kuartal pertama itu 452 miliar. Terus juga dari air minum, itu sekitar bulan 6, insya Allah 2 triliun Pak, full, bukan proyeksi. Ya, full 2 T. Ya. Jadi tantangan bagi kami ialah kekurangan DAU, DBH, yang sekarang dilema bagi semua kabupaten kota, menjadikan Kota Palembang semakin bergairah untuk terus memacu ini. Insya Allah Kota Palembang, kalau DPRD menyetujui APBD kami 4,6 triliun, cuman kurang 100 miliar dari 4,7 T, akan berubah lagi di nanti insya Allah menjadi 5, sekian T Pak. Ya. Jadi kalau ada potensi-potensi investasi di Kota Palembang, Palembang ini kota keberkahan. Sungai Musi, sungai yang tidak habis. Janji tadi Sungai Musi itu alirannya dari tempat Dio. Kalau kalian menikmatinya, Mas Raya Palembang. Kota Palembang ada ulu, ada ilir. Nah, paku buminya kalau kata orang Palembang ini Pak ada di Kiai, almarhum Kiai Marogan. Ya, Kiai Marogan dulu punya dua anak itu katanya sering berbala, sering berantem. Jadi itulah ada satu masjid Lawang Kidul sama masjid Kiai Marogan di Ulu dan Ilir. Nah, jadi insya Allah mudah-mudahan untuk segala dari Pak Prabowo Subianto memperbaiki daripada pemerintahan negara kita, kami kan kader ya Pak harus selalu mendukung Bapak Prabowo Subianto, harus selalu yakin Bapak bisa membenahi semua apa yang terjadi di negara ini, dan Kota Palembang ini yakinlah Pak, insya Allah tidak lama lagi 2 tahun lagi berubah total. Palembang sejahtera. Ya balapan kehebatan walaupun ghafur. Jadi jaringan gas tadi sudah hampir merata. Jaringan gas insya Allah 350.000, jaringan gas sekarang 27.000. Nah, insya Allah masuk di tahun bulan keempat 452 miliar untuk 100.000 jaringan gas. Jadi 1 tahun itu Pak Gub, kami investasinya 1,2 T. Jadi ngadepnya ke situ. Ini Bu. Kalau ditutupnya orang yang gasnya dari sini. Itu namun sinergitas. Apa kita di sinergi? Jadi alhamdulillah. Jadi akhir-akhir keberkahan, perniagaan di pasar-pasar di Kota Palembang, kami memiliki 19 pasar, terus ada 50-an, terus ditambah lagi 12. Nah, pasar 16 insya Allah bulan depan akan dibangun,
dengan skema yang berbeda dari yang sebelumnya. Ini semuanya buat rakyat dan kota Palembang. Itu Bu Ratna ya? Bu Ratna silakan datang. Ini murci lah, masih ditunggu. Oh iya, yang tadi ada. Jadi selamat datang Bu Ratna. Bu Ratna Mahmud. Bupati tercantik di Bupati paling cantik di Sumatera Selatan. Jadi ini Pak Febri. Bu Ratna dulu ya. Tidak ada yang tidak keterkaitan. Silakan duduk Bu Bupati Ratna. Semua ada keterkaitan. Ya, sitasnya ada ya. Dari produsen ke pasar, termasuk air, termasuk gas. Jangan dikira kita minum teh kemasan itu bisa dimasak. Batu baranya dari Morainim. Misalnya, semua ada. Jangan dikira 100% jaringan gas di Prabu Mulih itu nggak ada kaitan dengan Pak Toha. Ada. Ya. Maka harus tetap terjadi hubungan baik. Coba bayangkan kalau Sungai Musi ini dibendung sama Pak Jonci. Nggak ada orang berlayar di Sungai Musi karena hulunya ada di sana. Maka kebersamaan ini yang selalu dipupuk. Seperti yang diceritakan Pak Prima Salam tadi. Dan gubernur sebagai dirijen istilah ya. Ya, kita mengatur orkestrasi ini sehingga berirama dengan baik. Ya, sebagai dirijen kan Pak ya. Ya. Oke. Itu Ibu Bupati cantik. Oke. Pak Prima ada tambahan? Ada Pak. Ya. Jadi kota itu kan satu kan kemacetan, sampah, kumuh, sama banjir. Alhamdulillah banjir, pemerintah Kota Palembang mendapatkan bantuan dari PUPR, Pak Gubernur juga bantu untuk menghibahkan salah satu aset Pemprov, sudah tender 400 miliar di bulan kemarin, tahun 2026 tender lagi 400 miliar untuk penanggulangan banjir Kota Palembang. Insya Allah 2027 banjir Kota Palembang akan hilang. Tentu kurang Pak? Kurang, insya Allah. Terus sampah kita punya insinerator terbesar se-Indonesia Raya. Ya, di Kalimantan Pak, di Kalimantan. Dulu bawa Kalimantan running di Oktober 2026. Sekarang sudah 54,6%. Tahun depan sudah bisa operasional ya? Iya, running. Oke. Kemudian Danantara saya hari Minggu menerima dari BUMN-nya Jerman Pak, BUMN Jerman mau investasi juga di insinerator. Kita hanya memberikan ruang publik kepada pihak China sama pihak Jerman untuk berdiskusi apakah Danantara, apakah pihak Jerman. Ya. Asalkan pemerintah Kota Palembang tidak terbebani APBD untuk melaundry itu sampah. Ya. Nah, jadi kita bisnis baru nanti tentang pengolahan sampah, Pak. Jaring-jaringnya itu PAD Kota Palembang di situ akan mendapatkan sekitar 200 miliar lebih. Ya. Jadi sudah diproyeksi mudah-mudahan insya Allah ke depan 2027 PAD Kota Palembang ini 3 triliun, Pak. Ya, mantap. Oke Pak, semoga sukses ya Pak. Allahu Akbar. Ini yang terakhir nih Bu Ratna Mahmud nih yang baru hadir. Selamat datang Bu. Tadi para yang lain udah banyak bercerita. Sekarang giliran Ibu untuk bercerita. Silakan Bu. Duduk ya. Ya, duduk aja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada yang kita hormati dan sama-sama kita banggakan Bapak Menteri dan Pak Gubernur, saya mohon maaf karena terlambat. Tadi masuk Palembang udah 3:30 macet Pak. Metabaikan. Karena pulang kantor kali jam 4 ya. Perkenalkan, nama saya Ratna Mahmud, Bupati Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Bersyukur pada hari ini dapat hadir berdiskusi tentang kebutuhan dan masalah lapangan terkait dengan acara diskusi hari ini. Pertama, saya ingin menginformasikan bahwa Kabupaten Musirawas itu untuk pertanian itu kita adalah lumbung padi kelima di Sumatera Selatan. Lumbung padi kelima. Ya, dan kita juga nomor 3 dari kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan ini penghasil sawit, Pak. Ya. Penghasil sawit dan juga
Kesediaan lahan itu kita memiliki Musirawas ini sebagai penghasil sawit 456.181 ton pada tahun, dan diperkirakan tahun 2029 itu 502.000 ton penghasil sawit di Kabupaten Musirawas. Dan kami juga ada dalam pertanian sawah itu kami menginginkan berapa irigasi yang ada di Kabupaten Musirawas itu terdiri ada 2 irigasi yang kewenangan daripada kementerian, Pak. Dan ada 33 irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten dan 2 irigasi kewenangan pemerintah pusat, yang mana kami sangat tergantung sekali dengan irigasi ini. Tahun ini kami sudah keluar DIPA-nya yang membutuhkan irigasi yang 60 miliar, Pak. Sudah keluar DIPA-nya tahun 2026 Januari, tapi ditunda, Pak. Iya, itu di daerah Purwodadi Megang Sakti bisa mengaliri 1.000 hektar. 1.000 hektar sawah. Jadi saya kebijakan dari pemerintahan itu tadinya DAK, Pak. DAK. Pada saat tahun 2005 ini DAK ditunda, Pak. Itu sangat kami harapkan karena bisa mengaliri 1.000 hektar dari Purwodadi ke Megang Sakti. Sangat menunjang penghasil daripada padi tadi, Pak. Itu harapan kami. Dan selanjutnya saya tambahkan, Pak, ya informasinya bahwa Musirawas ini padi punya, sawit punya, karet banyak, dan kopi juga ada. Tapi ada istimewanya Musirawas dengan Pali ini, Pak. Kenapa itu, Pak? Ada satwa yang terjaga dan ramah dengan masyarakat. Suka nyebrang jalan juga malah jadi tontonan, Pak. Gajah. Oh. Nah, ini bukti bahwa masyarakat Pali dan masyarakat Musirawas ini betul-betul menjaga kelestariannya. Iya. Kelestarian alamnya, faunanya, ini terjaga dengan baik, Pak. Jadi kalau Bapak lihat sering viral, gajah nyebrang, memang tidak terganggu. Tapi ada konvoy gitu. Nah, ini satu kelebihannya. Artinya alamnya masih oke untuk ditinggali. Satu oke, kedua masyarakatnya ramah. Oke. Dan ada keterikatan budaya dengan Musi Banyuasin antara bahasa. Jadi saya tambahkan, Pak, dalam cerita ini Melayu itu, Pak, di Sumsel ini aneka ragamnya sangat banyak. Ada Melayu, Palembang, dia ujung O. Ngapo. Kalau di tempat Pak Edison, ngape. Ngape. Iya. Kalau di tempat Pak Teddy, ngape. Di tempat Pak Jonci ada ngape, ada ngapo. Musirawas ngape. Tapi di tempat Pak Toha beda lagi. Ngape. Nah, Ngape. ini ngape. Kalau di arah tempat Pak Moendi, Pak, ngapi. Ngapi. Artinya sama, Pak. Sama ya. Nah, artinya semua ada keterikatan kemalayuan. Dan kembali ke Musirawas, ada 2 wilayah di Sumatera Selatan ini yang memang dulu dipetakan oleh Belanda sebelum merdeka, itu wilayah pertanian. Musirawas dan Oku pada saat itu, tapi wilayahnya ada di Oku Timur. Buktinya, Pak, itu ada peninggalan Belanda namanya irigasi. Jadi, dan dia bukan transmigrasi, Pak. Kalau di tempat Ibu di Tugu Mulia ya, Bu? Beliau ya. Itu bukan transmigrasi, Pak. Oh gitu. Namanya kolonisasi, bukan juga kerja rodi. Jadi dulu dikirim oleh Belanda, kalau di Oku itu namanya Belitang, sekarang jadi Oku Timur. Dan kalau di Musirawas itu di Mura, kalau di Lampung itu di Metro, itu memang dikirim, Pak, sebelum merdeka. Jadi dibuat
irigasi dan lain sebagainya memang daerah persawahan. Jadi kalau Ibu Ratna klaim tempatnya lumbung pangan juga tidak salah. Karena memang ada sejarah Belandanya. Dan panennya bisa 3 kali Pak. Oke. Ya, memang Pak dulu kita nomor 1 lumbung pangan di Sumatera Selatan itu. Tapi sekarang kita nomor 5 Pak. Ya, karena sarana daripada irigasi Pak. 3 Pak. Kabupaten dia mekar jadi 3 Pak. Iya. Ada Kota Linggau, ada Pak Muratara. Kotanya Lubuk Linggau dulu jadi kota. Itu 10 tahun kemudian bermekar lagi Muratara. Jadi 3 Pak. Muratara, Lubuk Linggau, Musirawas. Yang Musirawas induknya Pak. Oh iya. Jadi terus Pak Menteri. Lanjut Pak. Ya, Lanjut. Terima kasih. Ya, makasih. Pembangunan di infrastruktur jalan jembatan tahun 2021 sampai 2004 kurang lebih sudah 408 km itu. Masa satu periode saya menjabat bupati, dan juga kita membangun jembatan 64 unit. Jadi produksi pertanian dari mulai benih, unggul, pupuk, alat pertanian. Dan pada tahun ini, tahun 2025, kita sudah mengeluarkan 13,5 miliar untuk irigasi yang diharapkan melayani 350 hektar. Jadi sehubungan dengan kita nomor 3 penghasil sawit di Sumatera Selatan ini, kita masih sangat membutuhkan untuk alat-alat berat Pak. Alat-alat berat ya. Dan juga yang terakhir Pak, mohon dukungannya tolong Pak. Yang di Pak kami 2025 ini yang sudah keluar yang ditunda itu 60 miliar Pak. Itu dulunya berupa dak Pak. Didengar ini lagi. Ya Pak Menteri. Itu janji kampanye saya juga Pak. Tuh. Malu sama masyarakat. Saya bilang tahun depan saya akan bangun irigasi dari Purwodadi sampai ke Megang Sakti. Maka kita bisa melayani 1000 hektar sawah. Nah, sekarang ditanya terus Pak sama masyarakat. Ya, karena waktu itu memang kita sudah ngedes 3 kali di Yogyakarta dan sudah keluar dipanya Pak, tapi ditunda 60 miliar. Iya. Oke, terima kasih Bu Ratna. Ya. Pak Gub, rasanya kita tidak afdol kalau Pak Kepala Perwakilan BI nggak ngomong memberikan elaborasi. Oh ya. Bambang boleh kita Kepala kasih. BI ini mengelaborasi di pada sore hari ini. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Febi, yang terhormat Pak Gubernur, Bapak Ibu Wali Kota, Wakil Wali Kota, Bupati dan Wakil Bupati. Dari kami Bank Indonesia Pak, mendengar apa yang disampaikan. Sebenarnya saya masih baru Pak di sini. Saya belum sempat silaturahmi ke masing-masing kabupaten kota dan wali kota. Insya Allah saya akan berikan. Dari penjelasan ini saya merasa Pak Gubernur, tugas kami akan sangat-sangat mudah. Kalau ada lagu mengatakan orang bilang tanah kini tanah surga, Besum Solena surganya itu Pak. Kalau kita mau mencapai pertumbuhan 8% Pak, itu udah lengkap Pak. Mulai dari yang manufaktur dengan value added-nya tinggi ada Pak, pertambangan segala macamnya. Kemudian yang sumber-sumber pertumbuhan ekonomi barunya, EBT itu juga tadi ada. Jadi serpihan surganya sudah ada tadi, lengkap Pak. Untuk menjaga stabilitas menunjang tugas kami Bank Indonesia, pangan, gerakan Sumsel Mandiri Pangan yang ini sangat-sangat sejalan dengan gerakan nasional juga Pak, pengendalian inflasi pangan, karena memang inflasi penyebabnya pangan. Kalau urusan uang Pak, itu tugasnya Bank Indonesia. Kami tinggal sedot, semprot Pak. Tapi kalau pangan ini kalau tidak bantuan Pak Gubernur, Bapak Bupati Wali Kota, nggak mungkin kami lakukan Pak. Untuk itu Pak Gubernur, Bapak Ibu Wali Kota dan Bupati, kami siap bersinergi untuk membantu mengakselerasi apapun yang dilakukan. Ada satu sumber lagi yang barangkali juga Pak Gubernur, ekonomi keuangan syariah yang bisa juga kita kembangkan dari Sumatera Selatan ini. Mungkin itu Pak, dari kami terima kasih. Ya. Tugas BI itu sedot semprot. Ya. Coba boleh tanya Pak, ada nggak uang provinsi, uang kabupaten kota yang ngendap? Nggak ada Pak. Semua dibelanjain, malah kurang lagi. Tolong sampein sama Pak Menteri Keuangan bahwa di situ kurang di sini Pak. Baik,
luar biasa. Oh ya, CSRBI ditunggu. Oke, kita sebut mendengarkan para bupati wali kota menyampaikan apa-apa yang sedang dan akan dilakukan. Dan Pak Gubernur, kita sudah sampai di penghujung. Kami mohon Pak Gubernur memberikan closing statement dari seluruh rangkaian ngobrol kita. Sebelum nanti kita tutup, kita berikan tanda mata kepada para narasumber. Pak Gubernur, silakan memberikan closing statement pada gebrakan sang pemimpin, inovasi dan terobosan mendorong Sumsel mandiri pangan. Ya, hadirin, Tuhan telah memberkahi kita dengan alam yang subur, penduduk yang punya etos kerja baik. Kita para pemimpin tentu punya tugas untuk merajut ini semua menjadi sebuah kekuatan untuk menuju pulau kesejahteraan. Tujuan kita sama, tapi satu kuncinya adalah kekompakan. Sinergitas di antara kita menjadi kunci utama untuk gebrakan kita menjadi kenyataan Sumsel lebih maju dan sejahtera. Baik, tepuk tangan buat kita semua. Dan ini sudah di penghujung acara, kami mohon Mas Yudi Tirsono dan kakak kita Kak Ririn untuk siap-siap memberikan cenderamata, ya, kenang-kenangan kepada narasumber kita yang telah hadir. Luar biasa, nanti kita akan berikan di depan LED. Yang pertama adalah untuk Ibu